Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Azahra dengan NIM 17096200024. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada hari ini saya akan ngejelasin tentang administrasi perkantoran. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjabarkan topik-topik apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan ngebahas tentang definisi dari administrasi perkantoran itu sendiri. Dan yang kedua, tujuan dari administrasi perkantoran. Yang ketiga, fungsi dari administrasi perkantoran. Dan yang keempat, ruang lingkup administrasi perkantoran. Nah, kita masuk ke definisi administrasi perkantoran. Apa sih arti dari administrasi perkantoran itu? Jadi, administrasi perkantoran adalah sejumlah kegiatan rutin yang dijalankan oleh organisasi tertentu nih teman-teman. Kegiatan tersebut mencakup bagaimana data dan informasi diolah menjadi suatu acuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke tujuan administrasi perkantoran. Apa sih tujuan dari administrasi perkantoran itu? Yang pertama yaitu memberikan seluruh keterangan dengan lengkap bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien, teman-teman. Dan yang kedua, memberikan catatan dan laporan yang bermanfaat dan biaya yang sesuai. Yang ketiga, membantu perusahaan atau organisasi dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan memberikan pelayanan secara efektif kepada rekan atau mitra kerja atau pelanggan. Dan yang terakhir, membuat catatan yang relevan, up to date atau terbaru dan akurat dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan sehingga laporan tersebut akan dianggap lengkap. Lalu kita masuk ke fungsi administrasi perkantoran. Apa sih fungsi administrasi perkantoran itu? Ada fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analis, fungsi manajerial, fungsi interpersonal. Nah, fungsi rutin ini yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengganaan. Kalau fungsi teknis yaitu fungsi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Yang ketiga ini fungsi analis. Kalau fungsi analis ini fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Dan kalau fungsi interpersonal yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan manajerial itu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Nah, kita masuk ke ruang lingkup administrasi perkantoran. Ruang lingkup administrasi perkantoran itu ada 4. Yang pertama, perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan yang terakhir, pengawasan perkantoran. Kita masuk ke perencanaan perkantoran. Definisi dari perencanaan itu sendiri merupakan salah satu aktivitas manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan di mana dapat kita lihat secara langsung apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, seorang manajer mengambil sebuah kebijakan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organisasi atau perusahaan pada masa kini maupun yang akan datang. Nah, perencanaan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada proses, macam-macam, dan pendekatan. Kalau proses-proses perencanaan ini bagi 4, teman-teman. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua faktor kemampuan organisasi, yang ketiga faktor-faktor teknis, dan keempat faktor-faktor kemanusiaan. Kalau macam-macam dibagi menjadi 6 nih teman-teman. Dari segi penggunaannya, segi prosesnya, segi jangka waktunya, segi wilayah pelaksanaannya, segi materinya, segi umum dan segi khusus. Kalau pendekatan dibagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan inside out dan perencanaan outside in. Yang kedua perencanaan top down dan perencanaan bottom up. Dan yang ketiga perencanaan kontingensi. Nah, kita masuk ke pengorganisasian perkantoran. Definisi pengorganisasian itu adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Nah, prinsipnya ini berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama untuk
mencapai tujuan organisasi. Jadi pengertian dari pengorganisasi perkantoran ini yaitu proses pengaturan kantor supaya upaya pemberdayaan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kantor. Nah, asas-asas pengorganisasian itu ada banyak ya teman-teman, dari tujuan, kesatuan fungsinya, hubungan individunya, wewenang wewenang sepadan tanggung jawab, kesederhanaan, laporan kepada atasan tunggal, pengawasan dan pimpinan, jangkauan pengawasan. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pengarahan perkantoran. Pengarahan perkantoran itu adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Nah, pengarahan ini ada 6, yaitu tujuannya untuk menggunakan sistem yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Yang kedua, menggunakan sistem yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan. Yang ketiga, memberikan bantuan atau solusi kepada bawahan yang mengalami kesulitan dalam bekerja. Yang keempat, menyatukan visi misi karyawan dan organisasi. Yang kelima, perencanaan sistem komunikasi yang efektif dengan karyawan. Yang keenam, menggunakan pemikiran yang adil dan dalam memberikan gaji karyawan. Kita masuk ke pengawasan perkantoran. Pengawasan sendiri itu memiliki arti segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan dengan sesuai yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan, dan perintah yang diberikan. Pengawasan yang dilakukan dalam perkantoran memiliki tujuan dan manfaat bagi keberlangsungan organisasi perusahaan. Tujuan dari pengawasan itu apa sih? Jadi tujuan dari pengawasan perkantoran ini itu untuk meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan. Yang ketiga, menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai. Yang keempat, mengordinasi beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Yang terakhir, meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Nah, manfaat dari pengawasan itu sendiri yaitu membantu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. Lanjutnya, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Selanjutnya, menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Selanjutnya, mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Dan yang terakhir, membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang telah ditetapkan. Nah, sekian penjelasan saya tentang administrasi perkantoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.